Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang soal-soal pelatihan penalaran matematika SNBT 2023. Kita sekarang sudah masuk ke set kelima. Oke, di sini ada sebuah grafik, diagram grafik garis. Sumbu X menunjukkan tahun, sumbu Y menunjukkan jumlah film 3D yang dirilis atau diluncurkan. Pertanyaannya adalah berdasar grafik di atas, pada rentang tahun berapa terjadi perubahan terbesar dalam jumlah perilisan film 3D? Kata kuncinya adalah ini ya, perubahan terbesar. Nah, kita tinggal lihat aja. Yang pertama, dari tahun 2003 sampai 2004. Di sini kan dia karena ini kita nggak agak sulit kalau kita mau melihat apa namanya nilai eksak dari penjualan setiap tahunnya. Untuk perubahan kita bisa gunakan konsep gradien pada garis lurus, di mana konsep gradien ini adalah M sama dengan apa? Delta Y per delta X. Atau kadang bisa disebut apa? Kemiringan kan ya. Nah, makin besar kemiringan ini bisa juga dihubungkan dengan perubahan atau laju perubahan. Nah, makin besar perubahan, maka M-nya itu gradien ini menunjukkan perubahan. Nah, perubahan ini kalau M besar, maka perubahan juga besar. Sehingga di sini kita tinggal cari aja dari 4 rentang tahun ini manakah yang gradiennya paling besar. Kalau kita lihat gradien yang besar itu dia ditunjukkan dengan garis yang apa? Curam ya. Berarti 2003 sama 2004 dia cenderung landai bahkan hampir tidak berubah. 2008 ke 2009 ya dia cukup curam. 2009 ke 2010 dia lebih landai kalau kita bandingkan dengan 2008 2009. Nah, 2010 dan 2011 ini dia paling curam. Sehingga dia gradiennya paling besar, sehingga yang paling besar perubahannya dari pada tahun 2010 sampai 2011. Pada suatu survei, 607 ahli bedah umum atau general surgeon dan ahli bedah orthopedic surgeon menunjukkan aktivitas profesional utama mereka. Jadi hasil dari survei tersebut disajikan dalam tabel di atas. Jika salah satu ahli bedah dipilih secara acak, manakah di antara pilihan berikut yang paling mendekati nilai probabilitas terpilih ahli bedah ortopedik yang aktivitas profesional adalah meneliti. Jadi ada dua jenis dokter ahli bedah, ada yang umum, ada yang spesialis ortopedik. Lalu dari kedua kelompok itu mereka juga punya dua kelompok aktivitas secara garis besar. Ada yang mengajar atau meneliti atau teaching, ada yang meneliti atau research. Nah, di sini kita ditanyakan tentang probabilitas. Berarti ya kita kembali ke konsep dasar dari peluang atau probabilitas. Di mana peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya semestanya. Kita lihat sekarang, kita tentukan mana NS, mana NA-nya. Peluang terpilihnya ahli bedah ortopedik yang aktivitas profesionalnya meneliti. Berarti NA-nya ahli bedah ortopedik yang meneliti. Ini kan ya. Ini adalah NA-nya. Lalu NS-nya, jika salah satu ahli bedah dipilih secara acak, berarti ahli bedah kan semua, berarti total semuanya, yaitu ini kan ya. Sehingga nilai NA per NS-nya adalah 74 per 607 kan ya. Atau kalau kita hitung desimalnya, dia kurang lebih adalah 74 dibagi dia 0,1219 atau 0,122 yang A. Grup
Townsend Realty telah berinvestasi pada 5 bisnis properti yang berbeda sebagaimana disajikan dalam tabel di atas. Tabel itu menunjukkan nominal yang diinvestasikan untuk setiap properti ini atau purchase price, lalu harga sewa properti bulan atau monthly rental price di sini, keduanya dalam dolar. Pertanyaannya adalah hubungan antara harga sewa bulanan monthly rental price R dalam dolar dan harga beli properti P dalam ribuan dolar dapat disajikan dalam bentuk persamaan linear. Manakah di antara pilihan berikut yang paling sesuai? Oke, kita ingat dulu bentuk umum. Persamaan linear adalah Y sama dengan MX plus C kan ya. Nah, di pilihan ini R sebagai output dan P-nya sebagai input kan ya. Berarti kayak gini. Nah, kita ingat lagi. Kalau di sini biasanya kan titiknya disajikan sebagai X, Y gini kan. Nah, di sini inputnya adalah P, outputnya adalah R. Nah, berarti kita bisa gunakan konsep ini ke sini juga. Kita cari dulu P1, R1-nya. Bebas mau yang mana. Kita anggap aja misalnya ini. Berarti P1, R1-nya P1 adalah harga beli dalam ribuan dolar. Berarti jika 70.000 kita tuliskan sebagai 70. Harga sewanya 515. Lalu P2, R2-nya dia adalah 9. Ini misalnya ya. P-nya 128. Lalu harga sewanya 950. Nah, kalau sudah kita bisa gunakan konsep-konsep persamaan linear. Kita bisa cari M-nya dulu. M itu kan delta Y per delta X. Di sini Y-nya adalah R, berarti delta R per delta P. Atau sama dengan 950 min 515 per 128 min 70. Atau di sini 9 kurangi 5, 450. Berarti 435 ya. Lalu ini 120 kan 70 adalah 50. 58 berarti. Nah, 435 dibagi 58 dia adalah 7,5. Nah, dari pilihan yang ada berarti cuma ini aja kan. Kita bisa langsung sebenarnya kayak gini. Langsung pilih D kayak gini. Namun kita juga bisa cek nilai C-nya berapa dengan ya kita masukin aja. Berarti kita sekarang punya R sama dengan apa? 7,5 M tambah C kan ya. Kita uji satu titik. Misalnya ini. Uji satu titik. Yaitu untuk 70,515. Berarti nanti kok ini M, harusnya ini P ya. Berarti 515 sama dengan 7,5 dikali 70 tambah C. 7,5 dikali 70, 525 tambah C sama dengan 515. Nah, berarti dapat C sama dengan berapa? Min 10. Sehingga jawabannya adalah yang D. Tapi ada juga cara lain. Kalian bisa cek aja, langsung masukkan P di sini dan R-nya. Kalau dia sesuai, maka dia adalah yang benar. Nanti kan kalau kalian coba di sini, dia akan sesuai. Di sini juga sama, di sini juga mana. Yang paling sesuai yang benar adalah yang D ini nanti. Jadi ada banyak cara untuk mencari bentuk umum bersama linearnya.
Soal selanjutnya masih dengan informasi yang sama. Pertanyaan keempat adalah, Townsend Realty membeli properti Glenview Street dan mendapat 40% diskon dari harga asli, ditambah dengan diskon 20% setelah didiskon. Manakah di antara pilihan itu yang paling mendekati harga asli dari properti Glenview Street dalam dolar? Oke, berarti kita coba buat konsep atau pemodelan matematis dari harga diskon ini ya. Oke, misal harga aslinya adalah A. Ini harga asli ya. Lalu setelah didiskon berarti kan misal A1 adalah harga diskon 1. Berarti kan A1 sama dengan apa? A dikurangi diskonnya adalah 40%. Berarti 40% kali A, atau kita faktorkan A1 min 40% didapat A1 adalah A dikali 0,6 kan ya. Lalu dapat diskon lagi 20%, misalnya A2 harga diskon kedua. Berarti harga diskon 2 itu misalnya sama kayak tadi ya, A2 minus, nah berarti dari harga setelah didiskon kan ya, sama dengan A1 dikurangi A1 kali 20%. Didapat A1 dikali 1 minus 20%, atau A1 dikali berapa? 0,8 kan ya. Nah, ingat tadi A1 itu apa? A1 tadi itu adalah A dikali 0,6. Berarti dapat apa? A2 sama dengan ini kan, A dikali 0,6 kali 0,8. Nah, kita lihat harga belinya properti Glenview adalah 140.000. Berarti ini 140.000 sama dengan A kali 0,6 kali 0,8, atau 0,6 kali 0,8 adalah 0,48 ya. Berarti A adalah 140.000 dibagi 0,48. Maka nilai A adalah 140.000 dibagi 0,48. Atau 291 6,67, atau kalau kita bulatkan didapat 291.700 ini kan yang paling dekat. Jadi harga asli properti Glenview Street adalah 291.700. Informasi berikut untuk pertanyaan nomor 5 sampai 7. Jadi ada tabel spesies dari pohon dan growth factor-nya. Informasinya adalah salah satu cara menghitung perkiraan usia satu pohon dalam satuan tahun adalah dengan mengalihkan ukuran diameter pohon dalam satuan inci dengan sebuah konstanta growth factor dari pohon tersebut. Tabel ini menunjukkan tadi. Nah, ini berarti kurang lebih dia materi nyambung-nyambung sama biologi kan ya. Atau ya integrasi antara pelajaran matematik dengan biologi kan ya. Pertanyaannya adalah, menurut informasi itu berapa perkiraan usia pohon American Elm yang memiliki diameter 12 inci? Kita lihat lagi. Di sini apa tadi informasinya? Cara menghitung usianya, misal usia itu anggap aja U gitu ya. Usia suatu pohon, lalu misal growth factor itu adalah GF. Kita anggap GF gini misalnya. Lalu ini misal pohonnya, ingat tadi dikaliin dengan
diameter. Misal diameter itu adalah D. Berarti U sama dengan apa? D dikali dengan GF. Bukan girlfriend ya, tapi growth factor. Usianya dalam tahun, diameternya dalam satuan inci. Berarti pohon American Elm 12 inci, growth factor dari American Elm adalah 4,0 atau 4, berarti usianya adalah 12 kali 4 atau 48 tahun. Oke, selanjutnya kita masih dengan informasi yang sama, lalu diberi info tambahan berupa scatter plot atau diagram pencar berikut yang menunjukkan hubungan diameter dengan usia pohon dari 26 pohon dari satu spesies yang sama. Jadi ada diameter sekian, usianya sekian, diameter sekian, usia sekian dari 26 pohon, tapi nggak tahu spesiesnya itu apa. Kita suruh menebak spesies manakah yang punya nilai growth factor itu. Nah, kita ingat lagi tadi bahwa usia dari suatu pohon itu bisa dicari dengan apa? Mengalihkan diameter dengan growth factor-nya. Di mana growth factor itu dia nilainya tetap untuk semua atau untuk satu pohon tertentu. Dia adalah konstanta gitu. Jadi kita nanti bisa coba cari dari data ini dengan cara atau konsep gradien. Kita ingat bahwa bentuk umum persamaan garis itu ada yang Y sama dengan M kali X kan ya. Dengan X itu input, Y itu output, atau Y dan X adalah nilai yang berubah-ubah. Berarti di sini nanti GF akan analog dengan nilai M kan ya, atau nilai gradien. Sehingga nanti kita bisa coba cari jenis pohon itu dengan cara membandingkan nanti nilai dari M yang kita dapatkan dengan GF yang ada. Pertama kita harus cari tahu dulu apa titik yang mau kita gunakan. Kalau ini kan X, Y, berarti nanti ini adalah D, U kan ya. Misal kita ambil yang pertama ini yang 11 ini. Dia kan 11 ini. Diameter 11 dia punya usia lebih dari 80 tapi kurang dari 90, lebih dekat 80. Anggap aja dia misalnya yang pertama adalah 11,82. Lalu yang kedua kita ambil yang bulat, mungkin yang ininya bulat 110. Ini kita tarik. Nah, ya dia 14 lebih dari 14 namun kurang dari 15. Ya mungkin 14, berapa ya? 14,4 mungkin ya. 14,4 tingginya atau usianya 110. Berarti kita bisa cari M-nya kan ya. M itu adalah apa? Delta Y per delta X kan ya. Atau delta U berarti sini per delta D. Usianya adalah 110 min 82 per 14,4 minus 11. Atau 110 kurangi 82 kurangi 30, kurangi 80 adalah 30, 28 ya. Per berapa ini? 14, 3,4. 28 kalau kita bagi 3,4 dia adalah 8,23. Kita cek yang mana yang paling mendekati 8,2. 8,2. Oh, ini yang paling dekat ya. Kan semuanya jauh banget nih. Nah, berarti space itu
bisa kita dekati yaitu dengan Schackback-Hickory. Nah, kenapa kok nilai kita itu agak jauh ya? Karena kan ini datanya kita mencoba-coba aja. Harusnya kalau datanya ada kayak garisnya yang tepat gitu, dia berapa nilainya. Ini kan kita dekati aja 82 tadi kita dekati aja. Lalu yang tadi 14 ini kita dekati aja. Sehingga kalau ada data yang eksaknya kita akan dapat nilai yang sama gitu. Di sini spesies itu adalah Schackback-Hickory. Oke, selanjutnya jika sebuah pohon white birch dan sebuah pohon pin oak masing-masing memiliki diameter 1 kaki, manakah di antara pilihan berikut yang paling mendekati perbedaan diameter kedua pohon itu 10 tahun mendatang? Oke, masing-masing dia punya diameter 1 kaki. Berarti misal diameter dari white birch itu kan dia sama 1 kaki atau 12 inci. Nah, ketika dia diameter 12 inci, kita bisa cari usianya kan ya. Ingat tadi usia adalah apa? Diameter dikali dengan growth factor kan ya. Berarti kalau dia white birch kita tahu tadi bentar kita cari white birch 5,0 ya. Atau 5. Berarti usia pohon itu adalah berapa saat ini? 60 tahun. Lalu ada diameter pin oak. Pin oak sama 12 inci juga. Tapi ingat usianya bakal beda kan ya. Kita cari dulu. Usia adalah diameter kali growth factor. Pohon pin oak adalah 3. Berarti dia usianya 36 tahun. Nah, 10 tahun mendatang berarti usianya dia 70 tahun. Yang ini usianya dia menjadi 46 tahun. Nah, kita bisa cari diameternya. Kalau U sama dengan D kali GF berarti D sama dengan U per growth factor kan ya. Ini juga sama. 70 kita bagi 60. Lalu ini 46 kita bagi 3. Nah, 7 per 6 itu 1,16 atau 1,17 lah. 46 dibagi 3. Bentar. Kok 60? Keliru dong. Growth factornya itu 5 ya. Maaf. 60 kan usia yang tadi. 5. 70 dibagi 5 itu 14. 46 dibagi 3. 15,3. Nah, jadi selisihnya adalah 15,3 kurangi 14 atau sekitar 1,3 inci.